Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami berada di akhir pekan ini ya Tuhan. Sebelum kami besok bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami bersama-sama di tengah-tengah gerejamu dan juga di tengah-tengah keluarga kami lepas pribadi di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan kami yang boleh beribadah di gereja dalam memandu setiap warga jemaat-Mu untuk bersama-sama ibadah. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami percayakan Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkati hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti dan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal kedua. 1 Tesalonika pasal kedua ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikian firman Tuhan. Kita pernah mendengar, bahkan mungkin menyanyikan pujian, nyanyian rohani yang berjudul Menyenangkanmu. Sair demi sair di dalam nyanyian ini berkata demikian: Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Itulah gambaran kerinduan hati seorang percaya kepada Tuhan. Menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Ketika Allah mempercayakan pemberitaan Injil ke tengah-tengah kehidupannya, dia dianggap layak untuk menyampaikan Injil itu kepada setiap orang. Karena itu dia bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Allah. Kalau kita menyenangkan semua manusia, maka kita akan menjadi kecewa karena banyak tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh manusia kepada kita manusia yang tidak sempurna ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, suatu pagi seorang penjual ikan mulai berjualan ikan segar di pasar. Ia memasang papan pengumuman bertuliskan, "Di sini jual ikan segar." Tidak lama kemudian datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. "Mengapa kau tuliskan di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kau berjualan di sini, bukan di sana?" Lalu si tukang jual ikan ini berpikir, benar juga. Lalu dihapusnya kata di sini dan tinggallah tulisan
jual ikan segar. Lalu tidak lama kemudian datang pengunjung kedua yang juga menanyakan tentang tulisannya. Mengapa kau pakai kata segar? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kau jual ikan segar, bukan ikan busuk? Lalu si tukang penjual ikan ini berpikir kembali, benar juga. Lalu dihapusnya kata segar dan tinggallah tulisan jual ikan. Sesaat kemudian datanglah pengunjung ketiga yang juga menanyakan tulisannya. Mengapa kau tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ikan ini untuk dijual, bukan dipamerkan? Benar juga, pikir si penjual ikan. Lalu dihapusnya kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Selang beberapa waktu kemudian datang pengunjung berikutnya yang juga menanyakan tulisannya. Mengapa engkau tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ini ikan, bukan daging? Benar juga, pikir si penjual ikan. Lalu diturunkannya papan pengumuman itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kira-kira seperti penjual ikan segar inilah ketika kita mau terus menyenangkan hati orang, hati pembeli yang mungkin akhirnya membuat kita sendiri menjadi tidak sejahtera, tidak senang. Ada satu hal yang paling sulit kita lakukan, yaitu menyenangkan semua orang. Jika mencoba melakukannya, kita yang tidak akan sejahtera dan kita yang tidak akan senang. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa titik fokus perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan Paulus menangkap itu, memegang itu dan melakukannya. Bahwa hidup dalam panggilan pemberitaan Injil adalah untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan hati manusia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan memberkati kita untuk tetap mempunyai prinsip teguh dan tetap setia dalam panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa kita mau memberitakan Injil yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduan kita bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa jika selama ini kami berdaya upaya berusaha untuk menyenangkan semua orang, itu adalah hal yang benar-benar tidak perlu kami lakukan. Hal yang sungguh-sungguh tidak membawa damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu melalui pengalaman perjalanan pelayanan Rasul Paulus, bahwa kami harus menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Allah yang mengetahui isi hati kami dan kerinduan hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami berusaha untuk menyukakan hati manusia, bukan hati Tuhan. Perbaharuilah komitmen dan kerinduan kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami masing-masing sepanjang hari ini. Sekali lagi, sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Karena itu bentuklah hati kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Amin. Semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Salam.